Maju terus Bima, tetap kritis dan kita jaga kampung halaman kita. Oke, jangan takut ada Om Habib. Ada apa-apa lapor, pasti aman. Bima, semangat terus, yang Anda lakukan tepat. Jangan Anda gentar, jangan berhenti, lanjutkan kritiknya. Bang Kapitra Merah. Ya, tetaplah jadi pemuda yang cerdas, tapi belajarlah Kapitra Ampera dan bijaksana agar apa yang disampaikan dari sebuah kebenaran bisa dapat diterima dengan lapang hati oleh semua orang. Alhamdulillah untuk Bima, pokoknya terus semangat. Ustadz Wijayanto. Bahwa kuliah al-haqqa wal konamuron, kita harus menyampaikan satu kebenaran walaupun itu pahit. Tapi tentu akan di diksinya yang baik. Bang Boni. Bima Sakti, saya kasih kamu nama Bima Sakti, jadi Sakti, terus. Banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya, terangin kasusmu. Ya, Anda dari Australia, aku juga jebolan dari Australia. 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach, Mosman juga. Ya, dekat Military Road. Oke. Kantor saya di Martin Place. Martin Di pusat Place. kota Sydney. Hotman Oke, Paris. Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup hanya sekali. Nyali. Dia tuh, musuh-musuh gua tenang, gua senyum. Tapi gua lawan pelan-pelan. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Oke? Ayo. Cepat kumpul di Atlas. Kita dansa sampai tengah malam. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH ikut menekan. Itu. Tapi saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan. Bima harus kita bela agar membuat Bima dan keluarganya aman dan tidak merasa Giring PSI. Kalau undang-undang ITE ini bisa membuat Bima-Bima yang lainnya dijeruji, maka undang-undang ITE-nya yang harus kita perbaiki. Apapun bantuan hukum yang Bima butuhkan, LBH PSI akan siap. Jadi teman-teman Lampung tolong disupport ya. Tadi juga dari rekan kami ada isu Taufik Basari soal laporan terhadap TikTokers yang dia membuat video kemudian mengatakan di Lampung bakal maju-maju menjadi heboh karena dilaporkan. Ini kasus yang kecil menurut saya tidak perlu yang penting untuk Taufik Basari. Itu sebaliknya ya, ini harus menjadi semacam peringatan bagi kita semua untuk berjalan lebih baik. Kan? Ini adalah aspirasi, adalah pendidikan. Kalau pendidikan itu bagus untuk kita dorong masyarakat untuk terus memberikan hidupnya dengan baik. Gitu. Tapi kalau kemudian harus berproses hukum, menurut saya buang energi. Bang dengan mengatakan bahwa jalan ini pusat provinsi yang itu benar kalau secara struktural. Tetapi Nah, pertanyaannya adalah apalagi apakah ditanggapi? publik mengetahui jalan ini jalan nasional, jalan ini jalan kabupaten, jalan ini jalan desa? Kan tidak. Dan kita juga punya satu aturan bahwa pejabat publik itu untuk melayani kebijakan publik semua. Nah kebetulan yang disampaikan sama Bima ini adalah di konteks Lampung. Kalau dia bicara misalkan ke presiden kejauhan lah. Makanya dia kritik provinsi. Jadi poinnya adalah sebenarnya Adinda apa yang harus terbaik paham buat masyarakat soal otonomi itulah daerah. disebutkan. Pahami dulu Paham, kita otonomi paham. daerah. Tapi pertanyaannya Ada di split rakyat of powers, nggak paham. ya. Di situ harus Kalau paham jalanan kewenangannya, rusak itu ya. tanggung jawab Jadi perdebatan Di wilayah mana? Apakah itu di wilayah Anu ya. kabupaten tingkat 2 Even. atau itu di bagian kewenangan provinsi? yang dikritik oleh Bima ini Betul, diamini yang oleh dikritik- semua orang. Yang dikritik Yang nggak itu- ngaminin itu abang doang. Bukan, soal kritik itu bukanlah hal yang haram Jadi memang dalam kondisi era infrastruktur demokrasi, di lapangan, Dalam demokrasi di sekarang, lapangan itu kritik memang itu bukan rusak. sesuatu yang Jangan yang kemudian dilarang. ngomong, ini tanggung jawab presiden, ini Bukan. tanggung jawab bupati. Anda harus ini paham tanggung jawab generalisasi. Nggak bisa berpikir lagi. Generalisasi sebuah tanggung jawab Oh, tidak bisa tetap ditimpakan terus. kepada satu orang. Betul. Ya, karena Tanggung mereka yang jawab itu memegang bukan kuasa berarti itu. membatasi. Ya. Saya kira Nah, itu. Saya mengatakan perlu harus pada tempat yang tepat melakukan koreksi. Nggak bisa juga disalahkan kalau terjadi di daerah Lampung Timur. Lalu gubernurnya harus bertanggung jawab.
Yang harusnya bertanggung jawab itu adalah bupatinya, arti kepemimpinan. Kalau Pak Gubernur ngomong kayak abang itu clear, tapi Pak Gubernur kan melaporkan malah kasus Bima ini ke hukum. Ini cara berkomunikasi dengan Boleh, saya membangun, paham, ya, membangun spektrum bagaimana memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Gantian Bang. Iya, saya tangkap. Poin saya adalah yang dibilang tidak berbudaya itu manakala pejabat publik tidak menggunakan diskresi yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat. Itu definisi tidak berbudaya. Yang dilakukan oleh Bima ini adalah dia sangat berbudaya. Kebudayaan itu tidak satu sisi, ya. Nyanyian Semua Bima ini orang juga punya yang kedua, nyanyian Bima ini satu simptom, satu sinyal bahwa terjadi ketidakfungsian lembaga perwakilan yang ada khususnya di Lampung. Kalau DPR Lampung berfungsi, DPR Lampung yang marah seperti Bima, hei ini jalan rusak bertahun-tahun, kenapa tidak perbaiki? Jadi nyanyian Bima ini kita harus apresiasi tidak dalam pendekatan budaya, tapi dalam pendekatan disfungsionalnya lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan di poin ini, Bima tidak hanya menjadi orang yang cara orang mengkoreksi suatu institusi, kebebasan orang dengan bahasa-bahasa yang tidak normatif, yang tidak menjadikan simbol dari kekuatan bangsa ini, ketimuran bangsa ini, menjadi suatu pembenaran. Itu juga harus dikoreksi supaya anak-anak ini benar menyampaikan sesuatu kepada tempat yang benar. Ya, jangan kita membenarkan. Saya setuju, ada banyak lembaga-lembaga yang tidak berfungsi. Itu perlu dikoreksi. Tapi cara mengkoreksinya jangan cara seperti animal. Kita terlarut ya dalam cara kebinatangan. Itu juga keliru. Oke, caranya Bang. Bagaimana Bang? Cukup dengan itu jangan mengatakan ini contoh tidak jalannya institusi negara di Provinsi Lampung. Ini contohnya. Yaitu datanya ada, realitasnya ada, dia sampaikan itu. Kan harusnya disampaikan oleh anggota dewan lah, ya kan? Itu di anggota dewan lah di DPR yang terhormat. Masalahnya begini. Tapi ini kan netizen, ya abang harus ngerti konteksnya. Ini netizen tapi tidak harus masuk. Anda tahu bahasa dajjal? Itu etimologi yang sangat negatif, yang sangat barbar. Ya, itu yang memancing sesuatu menjadi buruk. Tapi kalau dia sampaikan dengan bahasa yang lain, yang mungkin lebih elegan sesuai dengan pendidikan dia, ya dia kan sekolah luar negeri nih. Ya, itu mungkin lebih banyak orang menyentuh, ya tersentuh sehingga tidak terjadi pro dan kontra. Yang abang sampaikan itu adalah perbedaan antara old generation dengan young generations. Yang saya ingin sampaikan adalah yang dilakukan oleh Bima ini absolutely keren. Dia menggunakan critical thinking. Dia menggunakan data, tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada hoax di dalamnya. Dia di dalam menggunakan presentasinya sengaja karena dia ada digital marketing, menggunakan istilah dajjal untuk mendapatkan attention. Kita tidak Jadi bicara nggak ada masalah budaya di sini. Menjadi sebuah perdebatan seru, teman-teman. Menjadi sebuah perdebatan yang sangat seru di masyarakat, bahkan di ruang media sosial seperti catatan demokrasi TV One. Efeknya memang luar biasa. Aduh, Bima, dan ini bukan hanya Bima, teman-teman, tapi kekuatan netizen seluruh Indonesia ini. Ya, bukan hanya Bima, ingat, kalau hanya satu Bima yang ngomong, tidak dibantu dengan kekuatan netizen seluruh Indonesia, ini tidak akan bisa. Ya, terbukti media sosial jika digunakan secara positif akan berbuah. Seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, netizen kita, warganet, mesti kadang-kadang, ya, meskipun kadang-kadang itu teman-teman di media sosial itu agak rusuh begitu ya. Rusuh dalam artian kata-katanya kasar, segala macam, tetapi ya, ketika itu digunakan untuk merespon segala sesuatu untuk menghasilkan hal positif, itu benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan. Terbukti beberapa daerah, jalan-jalan di Lampung hari ini sudah mulai dikerjakan, dikebut, bahkan di beberapa tempat sudah diletakkan material-material, bahan-bahan aspal itu sudah diletakkan. Ya, dan ingat ini dukungan luar biasa datang dari beberapa tokoh ya. Seperti tadi yang sudah ada Ustadz Wijayanto, ada Habibur Rahman, Giring PSI, ya beberapa politikus ya. Meskipun kita nggak tahu di balik itu semua ada apa, dukungan dari politikus, kita kan wajib untuk sedikit-sedikit mencium bau-bau apa begitu ya. Tapi nggak masalah, yang jelas dukungan hari ini luar biasa terhadap Bima, dan itu ya dimanfaatkan untuk menggolkan ya, netizen memanfaatkan untuk menggolkan. Tujuan utamanya adalah untuk pembangunan jalan raya di Lampung, dan juga untuk sedikit mengkorek-korek kuping-kuping koruptor-koruptor itu ya, supaya sedikit ada bergidik karena
Apa itu kekuatan media sosial yang luar biasa ini? Ya, kita pantau terus gimana ke depannya. Apakah perlu daerah-daerah lain diginikan begitu? Ya, tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.